فلا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما جئت به فقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Di penghujung masa, ketika bumi telah penat oleh ketidakadilan dan manusia mencari cahaya di tengah gelapnya zaman, hadir seorang pemimpin yang dinanti-nanti. Dialah Imam Mahdi, pemimpin yang ditunjuk oleh Tuhan untuk menegakkan keadilan, menghapus tirani, dan membawa dunia pada kedamaian sejati. Dalam sejarah akhir zaman, Imam Mahdi memimpin dengan tangan yang tegas namun penuh kasih, menyatukan umat yang tercerai-berai dan memadamkan api fitnah yang telah lama berkobar. Setelah bertahun-tahun berjuang di jalan kebenaran, menyatukan barisan orang-orang beriman dan meluruskan penyimpangan, tibalah saatnya Imam Mahdi menghembuskan napas terakhir. Ia wafat bukan karena tangan musuh atau kekalahan dalam perang, tetapi karena takdir ilahi yang menetapkan setiap jiwa memiliki akhirnya. Wafatnya Imam Mahdi menjadi momen yang mengguncangkan dunia. Tangisan duka menggema di setiap sudut negeri. Mereka yang pernah merasakan keadilan dan cinta darinya merasa kehilangan yang begitu dalam. Jenazah Imam Mahdi dimandikan, dikafani, dan disalatkan oleh kaum beriman dengan penuh penghormatan. Bumi seolah ikut berkabung. Matahari meredup sinarnya. Langit mendung seolah meneteskan air mata. Kaum beriman dari seluruh penjuru dunia datang untuk memberi penghormatan terakhir. Sebuah makam sederhana disiapkan untuknya, namun cinta dan kenangan akan kepemimpinannya tak akan pernah hilang dari hati umat. Namun, wafatnya Imam Mahdi bukanlah akhir dari segalanya. Justru dari sanalah dimulainya babak baru dalam sejarah umat manusia. Dunia yang sempat berada dalam masa keemasan kembali menghadapi gelombang ujian. Kepergiannya menyisakan kekosongan kepemimpinan, dan manusia yang sebelumnya bersatu mulai diuji dengan perpecahan dan ambisi pribadi. Peristiwa besar yang terjadi setelah wafatnya Imam Mahdi adalah kemunculan sosok yang selama ini menjadi momok akhir zaman. Dialah Dajjal, sang penipu besar yang membawa fitnah dahsyat dan keajaiban-keajaiban yang menyesatkan. Dengan tipu dayanya, Dajjal berhasil menundukkan sebagian besar umat manusia, memperbudak akal dan hati mereka. Dunia kembali terjerumus ke dalam kegelapan, dan suara kebenaran menjadi lirih di tengah hiruk-pikuk kebohongan yang diagungkan. Namun, harapan belum sepenuhnya sirna. Di tengah kekacauan, langit kembali memancarkan tanda-tanda. Seorang utusan yang dijanjikan turun dari langit. Dialah Isa, anak Maryam, utusan yang diangkat Tuhan dan kini kembali untuk menuntaskan misi terakhirnya. Dengan penuh wibawa dan kuasa, Isa memimpin perlawanan terhadap Dajjal. Di bawah komandonya, orang-orang beriman kembali menyusun barisan. Pertempuran besar tak terelakkan. Dalam satu pertarungan yang ditakdirkan, Dajjal berhasil dikalahkan oleh Isa anak Maryam di sebuah tempat yang telah ditentukan sejak zaman dahulu. Setelah Dajjal musnah, Isa anak Maryam melanjutkan kepemimpinan dan menyempurnakan ajaran kebenaran. Dunia memasuki masa damai dan kemakmuran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak ada lagi permusuhan, tidak ada lagi kesenjangan. Seluruh makhluk hidup berdamai dan bumi kembali subur. Akhir dari semua ini adalah penantian terhadap hari penghabisan. Setelah wafatnya Isa anak Maryam, masa penantian berlangsung
hingga akhirnya tanda-tanda besar kiamat mulai bermunculan. Matahari terbit dari barat, binatang aneh muncul dari perut bumi, dan tiupan sangkakala menggema, membangkitkan setiap jiwa dari kuburnya. Kisah wafatnya Imam Mahdi bukan sekadar tentang kepergian seorang pemimpin, melainkan awal dari fase penting dalam sejarah akhir zaman. Ia adalah mercusuar di tengah gelombang zaman yang kelam, dan meskipun jasadnya telah kembali ke tanah, namun semangat perjuangannya tetap hidup dalam hati umat yang setia kepada kebenaran. Setelah wafatnya Imam Mahdi dan berakhirnya pertempuran besar antara kebenaran dan kebatilan yang dipimpin oleh Isa anak Maryam, dunia seakan memasuki masa keheningan yang belum pernah dialami sebelumnya. Umat manusia hidup dalam ketenangan, keadilan ditegakkan tanpa kompromi, dan setiap jiwa merasa tentram di bawah naungan cahaya kebenaran yang dibawa oleh Nabi terakhir yang diturunkan kembali dari langit. Isa anak Maryam bukan hanya seorang pemimpin, melainkan sosok penyempurna. Ia memimpin bukan dengan kekuasaan yang menakutkan, tetapi dengan kasih yang dalam, kejujuran yang tak tergoyahkan, serta kebijaksanaan yang menyejukkan setiap hati. Ia menghapuskan pajak yang tidak adil, menghancurkan salib yang telah diselewengkan maknanya, dan membunuh babi sebagai simbol pembersihan dari penyimpangan akidah. Ia memulihkan syariat yang murni dan menyatukan umat manusia di bawah satu agama, yaitu agama tauhid yang lurus dan suci. Selama masa kepemimpinan Isa anak Maryam, bumi mengeluarkan keberkahannya. Hujan turun dengan teratur, tanaman tumbuh dengan subur, dan hewan-hewan hidup berdampingan dengan manusia tanpa rasa takut. Tidak ada lagi permusuhan, tidak ada lagi kelaparan, dan tidak ada lagi ketidakadilan. Bahkan anak-anak kecil bermain dengan ular tanpa digigit, dan singa berjalan berdampingan dengan kambing tanpa melukai. Masa itu dikenal sebagai masa keberkahan besar, seperti surga yang dipindahkan ke bumi untuk sementara waktu. Namun, waktu terus berjalan. Tidak ada yang kekal di dunia ini, termasuk Isa anak Maryam. Setelah memimpin selama beberapa dekade dengan penuh cahaya, tibalah saatnya beliau dipanggil kembali oleh Tuhan. Ia wafat dengan tenang, dimakamkan di bumi, dan umat manusia kembali kehilangan cahaya pemimpin yang membawa mereka ke jalan Tuhan. Setelah wafatnya Isa anak Maryam, zaman mulai perlahan berubah. Keberkahan yang pernah melimpah mulai surut. Umat manusia kembali terlena dalam kenikmatan dunia. Anak-anak tumbuh tanpa mengenal pemimpin yang adil, dan generasi baru mulai jauh dari ajaran tauhid yang murni. Dari waktu ke waktu, tanda-tanda kehancuran mulai muncul satu demi satu. Gunung-gunung mulai meletus dengan dahsyat, bumi mengalami guncangan-guncangan besar, dan langit menghitam. Sungai-sungai mengering, dan manusia mulai saling bersaing dengan tamak. Muncul angin lembut dari arah Yaman yang diutus Tuhan untuk mencabut nyawa seluruh orang beriman. Angin itu begitu lembut hingga manusia tidak merasakannya. Namun dalam waktu singkat, tidak ada satupun orang beriman yang tersisa di muka bumi. Yang tertinggal hanyalah manusia-manusia fasik yang hidup tanpa iman dan tanpa cahaya kebenaran dalam hati mereka. Maka datanglah waktu kehancuran. Setan leluasa merajalela, mengobarkan peperangan, menyulut kebencian, dan menjerumuskan manusia ke dalam kegelapan paling dalam. Dalam kondisi itulah sangkakala ditiup. Tiupan pertama membuat seluruh alam semesta terguncang. Gunung-gunung beterbangan seperti kapas, lautan mendidih, dan langit terbelah. Manusia lari tak tentu arah, namun tidak ada tempat untuk bersembunyi. Semua yang hidup musnah. Tidak ada lagi kerajaan, tidak ada lagi kekuasaan, tidak ada lagi nama besar. Semuanya luluh dalam kehancuran yang tak dapat ditolak. Setelah bumi menjadi sunyi dan seluruh makhluk mati, langit dan bumi diganti dengan yang baru.
Lalu datanglah tiupan sangka kala kedua. Dari kubur-kubur yang tersebar di seluruh permukaan bumi, manusia bangkit kembali. Mereka berdiri dalam keadaan telanjang, tanpa harta, tanpa pangkat, dan tanpa pembela. Hanya amal yang menyertai mereka menjadi saksi atas apa yang telah mereka lakukan semasa hidup. Di padang mahsyar, manusia dikumpulkan. Jutaan, bahkan miliaran jiwa berdesakan menunggu keputusan dari Tuhan yang Maha Adil. Matahari didekatkan hingga sejengkal dan peluh manusia menggenang sesuai dengan amal perbuatannya. Ada yang tenggelam sampai mata, ada yang hanya sampai lutut. Di sana, para nabi, para syuhada, dan orang-orang beriman menantikan rahmat Tuhan. Setelah penantian yang panjang, kitab-kitab catatan amal dibagikan. Yang menerima dari sebelah kanan bersorak bahagia, sedangkan yang menerima dari sebelah kiri menjerit dan menangis penuh penyesalan. Timbangan amal ditegakkan dan satu demi satu manusia dihisab. Tidak ada satupun yang luput, sekecil apapun perbuatan, baik atau buruk, semuanya tercatat dan dipertanggungjawabkan. Akhir dari semua ini adalah surga dan neraka. Surga menjadi tempat abadi bagi mereka yang teguh dalam iman dan amal saleh. Neraka menjadi tempat siksaan bagi mereka yang membangkang, ingkar, dan zalim. Disinilah fase terakhir perjalanan manusia dimulai. Kehidupan yang kekal, tanpa kematian, tanpa waktu. Kisah wafatnya Imam Mahdi, kemudian kepemimpinan Isa anak Maryam, dan akhirnya datangnya kiamat adalah bagian dari rencana besar ilahi yang menunjukkan bahwa segala sesuatu memiliki awal dan akhir. Tidak ada yang kekal kecuali Tuhan yang Maha Kekal, dan kepadanyalah semua akan kembali. Setelah seluruh manusia menjalani proses hisab yang penuh ketegangan dan kesadaran akan amalnya masing-masing, suasana di padang mahsyar berubah menjadi momen pemisahan yang amat menentukan. Mereka yang semasa hidupnya beriman dengan hati yang tulus, beramal dengan ikhlas, dan senantiasa berada dalam jalan kebenaran yang diajarkan oleh para nabi dan para pemimpin saleh seperti Imam Mahdi dan Isa anak Maryam, diberikan kabar gembira oleh para malaikat. Dengan wajah berseri dan hati yang lapang, mereka digiring menuju pintu-pintu surga yang telah dibuka luas menyambut kedatangan mereka. Surga adalah tempat yang tidak pernah bisa dibayangkan oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tak pernah terlintas dalam hati manusia. Di sana, sungai-sungai mengalir di bawah taman-taman hijau yang dipenuhi pepohonan buah yang ranum dan harum. Istana-istana terbuat dari emas dan perak, permadani terbentang dari cahaya, dan tempat beristirahat di bawah naungan yang tidak pernah menyengatkan panas. Para penghuni surga hidup abadi dalam kenikmatan bersama orang-orang yang mereka cintai, tanpa ada rasa sakit, tanpa ada rasa takut, dan tanpa penyesalan. Sementara itu, manusia-manusia yang selama hidupnya membangkang terhadap perintah Tuhan, yang menolak kebenaran, dan yang menebar kerusakan di bumi, baik dengan kekuasaan, dengan ilmu, maupun dengan lidah dan tangan mereka, dihadapkan pada kenyataan pahit. Mereka menerima kitab catatan amal dari sebelah kiri, dan wajah mereka menghitam oleh rasa malu dan ketakutan. Mereka tidak mendapatkan pembelaan karena para nabi telah berlepas diri, dan amal mereka tidak mampu menjadi perisai. Dengan wajah yang suram, tubuh yang gemetar, dan hati yang dipenuhi penyesalan, mereka digiring ke neraka. Api neraka menyala dengan kekuatan yang tak tertandingi. Suaranya bergemuruh seperti ribuan guntur, dan panasnya meluluhkan besi, apalagi daging manusia. Pintu-pintu neraka tertutup rapat, dan para penjaganya, para malaikat yang tidak mengenal belas kasih terhadap pendosa, menjalankan tugas dengan ketaatan sempurna. Tidak ada tempat berlindung, tidak ada kesempatan kedua. Neraka menjadi tempat tinggal mereka,
untuk selama-lamanya, atau dalam beberapa kasus untuk waktu yang sangat lama, tergantung pada beratnya dosa. Namun, di antara mereka yang masuk neraka, ada sebagian yang diampuni setelah sekian lama menjalani siksaan. Mereka yang masih memiliki iman, meski setipis rambut pun akan dikeluarkan dari neraka oleh rahmat Tuhan, dibersihkan dari dosa, dan akhirnya dimasukkan ke dalam surga. Tapi, bagi mereka yang mati dalam kekafiran dan permusuhan terhadap Tuhan, tempat mereka adalah neraka kekal dan tidak akan pernah keluar darinya. Di surga, para penghuni mengenang masa lalu mereka. Mereka mengingat perjuangan para nabi, termasuk perjuangan Imam Mahdi yang telah mempersatukan umat di tengah zaman penuh fitnah. Mereka mengingat Isa, anak Maryam, yang telah mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan umat dari tipuan Dajjal. Semua itu menjadi cerita yang terus dikenang dan dijadikan pelajaran bagi jiwa-jiwa yang selamat. Sementara di neraka, tangisan dan jeritan tiada henti. Orang-orang di dalamnya memohon kepada Tuhan agar dikembalikan ke dunia walau hanya sesaat, namun permintaan itu ditolak. Kehidupan dunia telah berakhir dan lembaran amal telah ditutup. Tidak ada lagi waktu untuk bertobat, tidak ada lagi ruang untuk memperbaiki diri. Yang tersisa hanyalah penyesalan yang mendalam dan siksaan yang tiada henti. Akhir dari seluruh kisah ini bukanlah sekadar tentang surga dan neraka, tetapi tentang hakikat hidup manusia, tentang pilihan-pilihan yang kita ambil, tentang kebenaran yang sering diabaikan, dan tentang waktu yang tidak akan pernah kembali. Kehidupan dunia hanyalah tempat ujian. Harta, jabatan, kekuasaan, dan kemegahan hanyalah sementara. Yang abadi adalah amal baik, iman yang teguh, dan kasih sayang kepada sesama. Maka dari itu, kisah wafatnya Imam Mahdi dan peristiwa setelahnya menjadi pelajaran yang amat besar bagi setiap manusia. Sebuah pengingat bahwa hidup bukanlah sekadar rutinitas, melainkan perjalanan menuju akhir yang pasti. Setiap langkah, setiap kata, setiap pikiran akan ditimbang, dan pada akhirnya kita semua akan berdiri sendiri di hadapan Tuhan untuk mempertanggungjawabkan semuanya. Dan setelah semua jiwa menetap dalam tempat akhirnya masing-masing, antara surga yang penuh kenikmatan atau neraka yang penuh siksaan, langit dan bumi yang baru menjadi saksi keabadian. Tidak ada lagi pergantian hari, tidak ada lagi malam dan siang, tidak ada kelahiran dan kematian. Waktu telah lenyap, digantikan oleh kekekalan yang tidak bisa dinalar oleh akal manusia. Di dalam surga, para penghuni hidup dalam kedamaian yang sempurna. Mereka saling menyapa dengan senyum, tanpa rasa iri, tanpa benci, tanpa luka di hati. Makanan dan minuman tersedia kapanpun diinginkan, dan tubuh mereka tidak pernah lelah, tidak pernah sakit, dan tidak pernah tua. Wajah mereka bersinar, lebih indah dari rembulan di malam purnama. Mereka duduk bersandar di atas dipan-dipan emas, ditemani keluarga mereka yang beriman, bercengkrama dalam tawa bahagia yang tak pernah berhenti. Dan di tempat tertinggi dalam surga, yaitu surga Firdaus, para nabi, para syuhada, dan para syidikin berkumpul. Di sanalah tempat bagi orang-orang yang sejak di dunia menundukkan nafsunya, mengorbankan hartanya, dan menjaga imannya dari segala tipu daya dunia. Imam Mahdi, pemimpin agung akhir zaman yang menegakkan keadilan, berada di antara mereka, dikenang bukan karena kekuasaan, tapi karena ketundukannya kepada Tuhan. Isa anak Maryam juga berada di sana, utusan mulia yang kembali ke bumi demi menyelamatkan umat manusia dari fitnah terbesar. Ia tidak memerintah dengan senjata, tetapi dengan cahaya hikmah. Dalam keabadian itu, mereka tidak lagi berjuang, tetapi menikmati buah dari perjuangan yang panjang. Setiap hari adalah hari kemenangan, dan setiap detik adalah ungkapan syukur yang tulus.
Sementara itu, di neraka, para pendosa menjerit, namun tak ada suara yang bisa melepaskan mereka dari azab. Kulit mereka hangus dan kembali tumbuh untuk disiksa kembali. Makanan mereka hanyalah buah zakum yang busuk dan pahit, dan minuman mereka adalah air mendidih yang merobek usus. Mereka dipukul dengan palu-palu dari besi, digiring dengan rantai, dan diseret di atas bara api. Dalam penderitaan itu, mereka saling menyalahkan, menyumpahi setan yang menyesatkan mereka, dan memohon kepada Tuhan untuk dimusnahkan agar tidak lagi merasakan siksa. Namun, Tuhan Maha Adil dan Maha Bijaksana. Neraka bukanlah tempat pembalasan semata, tetapi tempat pengajaran terakhir bagi jiwa yang sombong dan keras kepala. Mereka yang pernah memiliki sedikit iman akan dikeluarkan setelah disucikan dari dosa mereka. Tapi mereka yang mati dalam keadaan kufur tetap di dalamnya untuk selamanya. Hari-hari di akhirat bukanlah hitungan waktu, melainkan keadaan. Dan di sanalah manusia benar-benar memahami arti dari setiap keputusan yang mereka ambil di dunia. Mereka sadar bahwa dunia adalah ladang ujian, tempat yang sangat singkat dibandingkan dengan kekekalan akhirat. Mereka yang menyia-nyiakan waktunya, menertawakan peringatan, dan memusuhi kebenaran hanya akan menyadarinya ketika semuanya sudah terlambat. Sedangkan mereka yang menjadikan dunia sebagai tempat beramal dan mencari ridha Tuhan, mereka akan mendapatkan ganjaran yang tidak bisa digambarkan. Di surga, mereka melihat wajah Tuhan, pemandangan yang paling dinanti oleh seluruh jiwa yang beriman. Tidak ada kenikmatan yang bisa melebihi itu. Dan setelah melihat wajah Tuhan, mereka menyadari bahwa semua penderitaan dan ujian di dunia dulu ternyata sangat kecil dan layak untuk dihadapi demi saat itu. Inilah akhir dari perjalanan yang panjang, sebuah siklus kehidupan yang dimulai dari tanah, kembali ke tanah, dan akhirnya menuju keabadian. Wafatnya Imam Mahdi bukanlah akhir dari cerita, tapi permulaan dari rangkaian peristiwa yang membawa manusia pada hakikat sejatinya. Kematian, kebangkitan, pengadilan, dan pembalasan adalah tahapan menuju kebenaran absolut yang tak bisa dihindari oleh siapapun. Setiap manusia adalah penulis kisahnya sendiri. Dan ketika waktu habis, maka kisah itu ditutup dan dibacakan di hadapan seluruh makhluk. Maka, berbahagialah mereka yang mengisi kisahnya dengan iman dan amal, dan celakalah mereka yang menuliskannya dengan dosa dan penolakan terhadap kebenaran. Dan di tengah keabadian itu, ketika seluruh makhluk telah menetap di tempat yang telah ditentukan, langit dan bumi yang baru menjadi saksi akan satu kebenaran mutlak, bahwa Tuhan tidak pernah menzalimi siapapun. Setiap amal sekecil apapun mendapat balasan yang setimpal. Tidak ada yang luput dari perhatiannya. Dalam keheningan akhirat yang penuh makna, setiap jiwa menyadari bahwa seluruh penciptaan, seluruh perjalanan sejarah, seluruh ujian, semua adalah bagian dari kehendak dan hikmah Tuhan yang maha sempurna. Di surga, kehidupan terus berlangsung tanpa ujung. Tidak ada rasa jenuh, tidak ada rasa bosan. Setiap hari lebih indah dari hari sebelumnya. Para penghuni surga senantiasa disambut oleh para malaikat dengan ucapan keselamatan dan kesejahteraan. Mereka bercengkrama dengan para nabi, duduk dalam majelis-majelis ilmu yang tiada akhir, dan menikmati limpahan karunia yang tak pernah habis. Mereka tidak lagi mengingat rasa lapar, sakit, atau kesedihan. Air mata mereka telah kering, digantikan oleh senyum bahagia yang tak pernah pudar. Imam Mahdi yang semasa hidupnya memikul beban berat untuk menyelamatkan umat, kini beristirahat dalam ketenangan yang hakiki. Namanya dikenang bukan hanya di dunia, tetapi juga di akhirat sebagai simbol keteguhan iman dan keadilan. Ia bersama para pemimpin agung lainnya duduk di taman-taman surga, memandang kejayaan kebenaran yang telah lama mereka perjuangkan. Isa anak Maryam, sang penyelamat akhir zaman, juga menetap di surga bersama para nabi yang telah lebih dahulu diangkat.
mereka tidak lagi memikul risalah, karena risalah telah selesai. Mereka tidak lagi menasihati, karena waktu telah berhenti. Kini, mereka menikmati ganjaran dari perjuangan yang mereka jalani dengan darah, air mata, dan doa yang panjang. Di tempat lain, di neraka yang menjadi tempat pembalasan, para pendosa menjalani siksaan yang setimpal dengan amal mereka. Tidak ada yang ditambahkan dan tidak ada yang dikurangi. Semuanya sesuai dengan apa yang telah mereka lakukan, ucapkan, dan niatkan semasa hidup di dunia. Bahkan, lidah mereka menjadi saksi, tangan mereka berbicara, dan kaki mereka menjadi bukti atas perjalanan hidup mereka. Mereka memohon, mereka menjerit, tetapi doa mereka hanya berbalik sebagai penyesalan yang sia-sia. Namun, dalam kemurahan Tuhan ada jiwa-jiwa yang dikeluarkan dari neraka. Jiwa-jiwa yang masih memiliki secercah cahaya iman meski tertutup oleh dosa. Mereka disucikan oleh api, lalu diangkat dan dimandikan dalam sungai kehidupan, hingga tubuh mereka kembali bersih dan bercahaya. Lalu mereka dimasukkan ke surga dan bergabung bersama para penghuni surga lainnya, bersyukur dan menangis haru atas keselamatan yang datang di saat terakhir. Pada akhirnya, seluruh makhluk menyaksikan satu kenyataan agung, bahwa Tuhan adalah seadil-adilnya hakim dan sepenyayang-penyayangnya pemberi rahmat. Tidak ada yang salah dari ketetapannya. Tidak ada yang bisa mencela keputusannya. Tidak ada yang bisa menandingi kebijaksanaannya. Dialah yang awal dan yang akhir. Dia memulai segalanya, dan kepadanya pula segala sesuatu kembali. Disinilah berakhirnya kisah perjalanan besar umat manusia. Dimulai dari penciptaan Adam di surga, kemudian diturunkan ke bumi, diperintahkan untuk beribadah dan diuji. Lalu, diutuslah nabi-nabi, dibimbinglah umat manusia dengan wahyu, hingga datang penutup para nabi. Setelah itu zaman terus berputar, manusia terus diuji, sampai akhirnya datang masa Imam Mahdi, masa Isa anak Maryam, dan akhirnya hari pembalasan. Kisah ini bukan sekadar dongeng untuk diceritakan, tetapi cermin untuk direnungi. Setiap bagian dari kisah ini adalah peringatan, petunjuk, dan pengingat bahwa kehidupan di dunia ini bukan akhir dari segalanya, bahwa setiap keputusan, sekecil apapun, akan bergaung hingga keabadian, dan bahwa setiap jiwa akan mempertanggungjawabkan dirinya sendiri tanpa bisa diselamatkan oleh keturunan, jabatan, atau harta. Maka, bagi siapapun yang mendengar dan memahami kisah ini, hendaknya menjadikannya sebagai pedoman. Karena waktu masih terus berjalan, pintu taubat masih terbuka, dan kesempatan untuk menjadi bagian dari kisah yang indah di akhirat masih ada selama jiwa masih bernapas. Dan pada hari itu, ketika surga dan neraka telah dipenuhi, ketika seluruh takdir telah terlaksana, dan ketika tiada lagi permusuhan atau kebingungan, hanya satu suara yang terdengar memenuhi seluruh alam semesta. Milik siapakah kerajaan pada hari ini? Lalu Tuhan sendiri yang menjawab dengan suaranya yang agung. Milik Allah yang Maha Esa, Tuhan segala sesuatu. Dan setelah suara agung itu menggema di seluruh penjuru alam semesta, sunyi menyelimuti segalanya. Tidak ada lagi perdebatan, tidak ada lagi perlawanan. Semua tunduk, semua makhluk telah mengetahui tempatnya, semua telah menyaksikan kebenaran yang selama ini hanya diimani melalui dalil dan wahyu. Kini, kebenaran itu nyata, hadir di depan mata, dan tidak bisa diingkari. Para penghuni surga, dalam kedamaian yang tidak bisa dilukiskan oleh bahasa, mengisi keabadian mereka dengan penuh rasa syukur. Setiap saat, mereka mendapatkan kenikmatan yang baru, yang lebih indah dari sebelumnya. Mereka duduk bersama orang-orang yang mereka cintai, yang di dunia mungkin sempat terpisah oleh maut atau keadaan, kini disatukan kembali dalam keabadian tanpa perpisahan. Mereka mengingat perjuangan hidup mereka di dunia dengan senyuman penuh kebanggaan.
bahwa setiap kesabaran, setiap air mata, setiap kehilangan yang mereka alami ternyata menjadi penyebab mereka meraih nikmat yang tak terhingga. Di sanalah Imam Mahdi duduk dalam barisan para hamba terpilih. Wajahnya bersinar seperti cahaya fajar, matanya memancarkan ketenangan. Tidak ada lagi beban umat yang harus dipikul, tidak ada lagi tanggung jawab dunia. Yang ada hanyalah ketenangan, perjumpaan dengan para nabi, dan kenikmatan memandang wajah Tuhan yang Maha Mulia. Isa anak Maryam, pemimpin yang diutus kembali ke bumi untuk menegakkan kebenaran di akhir zaman, kini duduk dalam kedekatan dengan Tuhan yang telah mengutusnya. Di surga, ia tidak lagi dicaci, tidak lagi diselewengkan ajarannya. Kini semua mengenalnya sebagai hamba yang taat, yang membuktikan kesetiaan dan keberanian di saat fitnah terbesar melanda dunia. Ia tersenyum karena apa yang ia perjuangkan dahulu kini terbayar dengan kenikmatan yang tidak pernah bisa diberikan oleh dunia manapun. Para nabi berdiri, saling berdekatan, berbincang satu sama lain. Mereka adalah orang-orang yang di dunia pernah ditolak, dianiaya, bahkan dibunuh. Namun di sini, di surga yang abadi, mereka dimuliakan, dihormati, dan diangkat derajatnya. Mereka memandang umat mereka yang selamat dengan rasa bangga. Mereka adalah saksi dari penggenapan janji Tuhan. Sementara di neraka, waktu seakan berhenti. Rintihan dan jeritan tidak membawa hasil, hanya menjadi gema yang kembali menyayat jiwa sendiri. Para penghuni neraka saling memaki, saling menyalahkan, dan saling menjauh. Tidak ada lagi ikatan. Cinta di dunia berubah menjadi kebencian. Persahabatan dunia berubah menjadi pengkhianatan. Dan kekuasaan dunia menjadi penyesalan abadi. Mereka melihat dari kejauhan para penghuni surga, tapi tidak bisa mendekat. Mereka melihat para nabi, tapi tidak bisa menyapa. Mereka menyaksikan segala yang pernah mereka tolak kini berdiri tegak di hadapan mereka.